Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video sebelumnya adalah pembuatan akun halal ya. Nah, untuk video kali ini adalah video lanjutan untuk melengkapi data-data pengajuan sertifikasi halal ya, baik itu halal self declare maupun reguler. Nah, ini saya ingin mendemokan bagaimana melengkapi data pengajuan halal self declare ya. Baik. Jadi yang pertama memasukkan username yang didaftarkan ya. Masukkan biasanya email ya. Email yang didaftarkan sebagai username-nya. Nah, kemudian masukkan kata sandinya yang dibuat. Ya. Oke, lanjut. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Di sini ada dashboard usaha. Nah, ini tagihan invoice ya. Ini biasanya terkait self declare mandiri dan reguler, nanti ada tagihan invoice-nya. Ini status permohonan, ya ini pengajuan self declare mandiri ya. Ini pengajuan self declare yang sehati. Ini pengajuan reguler. Jadi satu akun halal ini bisa mengajukan beberapa pengajuan ya, baik self declare maupun reguler. Ya, jadi kita lanjut untuk melengkapi data pelaku usaha ya pertama ya. Pertama klik ubah ya, klik ubah ya. Kemudian nah, ini penanggung jawab. Penanggung jawabnya ini adalah orang yang memang bertanggung jawab. Biasanya kalau untuk yang self declare penanggung jawabnya adalah pelaku usahanya itu sendiri ya. Jadi tinggal di copy paste saja nama pelaku usahanya. Terus nomor kontaknya. Kemudian emailnya. Oke, baik. Nah, ini NIB ini sudah ada. Kenapa? Karena memang sebelumnya sudah diinput NIB-nya ya, atau nomor induk perusahaannya ya. Oke. Kemudian data pabrik. Nah, pabrik ini adalah tempat produksinya. Biasanya kalau yang usaha rumahan itu di dapur ya, berarti alamat dapurnya ya. Alamat dapurnya di mana? Kemudian nah ini isi nama pabriknya, biasanya nama usahanya ya, atau kedainya. Nah, ini diisi, dilengkapi sebagai tempat produksinya ya. Ini bisa nama usahanya ya, kalau di perusahaan atau nama pabriknya ya, nama tempat produksinya. Nah, kalau saya pikir biasanya nama usahanya atau nama kedainya ya, atau nama merek usahanya juga bisa ya. Nah, ini alamatnya ya, alamatnya kalau yang saya pikir kalau usaha rumahan itu alamat dapurnya atau alamat rumahnya ya. Oke, lengkapi. Usahakan sesuai ya alamatnya, jangan sampai salah. Karena nanti ini akan terekam di dalam sertifikat halalnya ya, ketika sudah terbit yang di-download nanti sertifikatnya berdasarkan alamat yang memang diisi.
dan masukkan kode pos lengkap ya. Nah, status pabriknya apa? Milik sendiri, maklon. Kalau maklon ini biasanya jadi pabriknya numpang di tempat ini ya, pihak lain atau lainnya itu misalnya kalau pabriknya atau tempat usahanya ini sewa dan lain-lain. Nah, ini milik sendiri karena di rumah ya. Nah, ini pabriknya, tempat produksinya. Nah, ini outlet ya. Outlet ini tempat dalam memasarkannya ya. Kalau memang alamatnya sama, berarti atau tempatnya satu ya. Jadi satu berarti alamatnya harus sama. Atau kalau memang tidak ada outletnya boleh dikosongkan, jadi tempat produksinya saja ya. Nah, ini penyedia halal. Kalau untuk self declare ini biasanya pelaku usahanya sendiri atau karyawannya ya. Kalau memang biasanya kalau yang pakai karyawan itu yang non muslim, nah dia harus ada karyawan yang muslim yang dijadikan penyelia halal ya. Jadi penyelia halalnya adalah pelaku usahanya sendiri. Jadi masukkan nama ya, nama pelaku usahanya, kemudian masukkan nomor KTP-nya ya. Masukkan nomor KTP-nya. Kemudian masukkan nomor kontaknya ya, nomor kontaknya atau nomor HP. Jadi kalau yang non muslim karyawannya ya. Nah, kalau yang self declare ini pengecualian ya. Jadi dia tidak perlu ada sertifikat pelatihan sebagai penyelia. Didispensasi ya, diringankan. Tapi kalau memang memiliki sertifikat pelatihan lebih bagus lagi ya. Nah, kalau ini nomor SK artinya boleh dikosongkan atau diisi 001 ya. Ini SK-nya SK dalam hal ini menunjukkan sebagai penyelia ya. Nah, ini unggah KTP-nya, masukkan KTP-nya ya. Ya, masukkan KTP-nya dan tambah. Oke, baik. Nah, ini data pelaku usaha sudah lengkap ya. Sudah lengkap, tinggal disimpan. Oke, kemudian setelah lengkap data pelaku usaha, maka melakukan pengajuan. Nah, ini kan pengajuannya self declare sehati ya, yang gratis ya, yang diberikan kuotanya oleh pemerintah. Jadi self declare ini gratis ya, bisa diberikan fasilitasinya oleh BPJPH. Biasanya BPJPH yang mengatur ya, yang kuotanya saat ini dikasih 1 juta sertifikat halal gratis di tahun 2025 ini. Atau ada juga yang difasilitasi oleh instansi pemerintah lainnya atau perusahaan swasta dan lain-lain ya. Nah, ini dalam hal ini self declare-nya difasilitasi oleh BPJPH. Nah, ini pilih yang ini, pengajuan self declare, kemudian buat pengajuan. Nah, ini kan ada kuesioner ya, di sini dibaca ya, kemudian dijawab ya. Tidak pernah mendapat fasilitas, berarti ya ini dilakukan merupakan usaha rumahan ya, karena memang kalau pabrikan dia harus yang reguler ya. Kemudian proses produksi menggunakan bahan-bahan halal ya. Iya ya, kemudian
bahan-bahan yang tidak wajib sertifikat halal atau bahan nabati atau bahan alam ya seperti sayuran ya. Kemudian jika ada proses produksi produk lain yang menggunakan bahan non halal dilakukan pada tempat yang terpisah. Jadi harus terpisah ya. Nah, ini seperti contohnya misalnya kalau pelaku usahanya non muslim, nah dikhawatirkan kalau dia menyatu, nah itu bisa ada berpotensi kontaminasi silang atau terjadi percampuran ya antara yang halal dan non halal. Nah, ini harus terpisah nih. Kemudian proses produksi tidak menggunakan bahan berbahaya ya. Contohnya yang tertuang dalam Peraturan BPOM nomor 7 tahun 2018 ya. Proses pengawetan produk sederhana, tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan. Ya, jadi memang yang saya pikir ini adalah yang prosesnya sederhana ya. Kemudian proses produksi menggunakan peralatan manual atau semi otomatis ya. Jadi saya declare ini harus yang maksimal semi otomatis peralatannya. Tapi kalau memang sudah otomatis, nah dia itu pengajuannya harus yang reguler. Oke, nah ini dilihat lagi KBL-nya apa ya, tergantung produknya. Nah ini kan dalam hal ini terkait misalnya kalau pempek dia industri KBL-nya industri berbasis daging, lumatan dan cumi contohnya ya. Kita masuk aja. Ya, oke. Nah ini sudah dimasukin ya ininya apa KBLI-nya. Nah kemudian untuk pelengkapannya kita klik ubah melengkapi data yang lainnya ya. Nah ini ada data pelaku usaha lagi ya yang memang diisi, dilengkapi kembali ya jika memang ada yang belum lengkap. Nah ini kan udah lengkap semua ya, penyelidik halal yang sudah ada. Kemudian ya data pelaku usaha penanggung jawab juga sudah ada. Oke, kalau sudah berarti masuk ke pengajuan. Nah pengajuan ini karena dia declare yang difasilitasi oleh BPJPH, maka pilihnya di sini BPJPH Sehati 2025 kodenya ya untuk 2025 ini. Nah ini surat permohonannya. Tadi kan untuk surat penyelidik halalnya 001, nah ini 002 aja. Tanggalnya, ya tanggalnya sekarang. Nah ini kan istilahnya makanan ya. Dia kan produknya terkait PMP. Nama usahanya tadi. Nah, area pemasarannya mana? Kabupaten kah, provinsi kah, nasional kah? Nah, kita provinsi. Nah, lokasi pendampingannya, kalau memang dia di satu kabupaten, misalnya, kalau ini kan di Bogor. Nah, kebetulan misalnya pendampingnya ini adanya di kabupatennya. Nah, itu pilihnya provinsi aja. Nah, untuk pilihannya dalam hal ini LP3H-nya adalah LPNU Jakarta Halal Center. Nah, pilih pendampingnya memang kita sudah bersepakat untuk nah ini dalam hal ini pelaku usaha ya yang membuat, bisa juga nanti pendampingnya membantu membuatkan. Tapi memang lebih baik lagi pelaku usahanya membuat sendiri ya akun halalnya. Nah di sini misalnya ini belum. Ya. Nah ini disimpan ya, dipilih pendamping halalnya, kemudian simpan.
Kemudian sekarang data publik dan outlet ya, apakah sudah terisi? Datanya itu sudah terisi ya. Kalau ada outletnya, ya kalau memang belum terisi maka diisi, biasanya dimasukkan dulu di data pelaku usahanya. Nah, kemudian lanjut ke bahan. Nah, data bahan ini ya memang harus dimasukin satu persatu ya. Klik tambah ya, klik tambah. Kemudian masuk di sini ada jenis bahan bersertifikat, tipe bahan bersertifikat ya. Artinya bahan yang memang wajib bersertifikat halal. Nah, ini ada bahan tidak bersertifikat, artinya bahan yang tidak wajib bersertifikat halal. Contohnya telur ya, ikan ya, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, ini tidak wajib. Nah, kalau yang wajib kan contohnya tepung terigu ya. Kemudian banyak ya yang memang wajib bersertifikat halal. Nanti di searching apa saja bahan-bahannya. Nah, ini kemudian dia bahannya jenis bahan apa di sini pilihannya. Jadi ada 3 jenis bahan ya. Bahan artinya bahan baku dan bahan tambahan, yang itu masuk ke bahan. Tapi ada juga bahan pencuci atau namanya cleaning agent, dan ada juga bahan pemasan. Tiga ini, 3 komposisi ini memang harus ada. Jadi masukkan bahannya ya, misalnya contohnya misalnya ayam ya. Ayam masuk bahan ya. Dia wajib bersertifikat, masuk ke bahan ayamnya. Yang wajib ayam wajib bersertifikat halal, artinya memang kita harus menggunakan ayam yang dapat dari RPH atau RPU ya, rumah potong unggas, yang sudah bersertifikat halal ya. Atau ada di beberapa minimarket frozen food, nah yang memang biasanya sudah bersertifikat. Atau misalnya jika beli di pasar, ditanyakan tuh pedagang pasarnya mengambil ayamnya dari RPH atau RPU mana. Nah, ini bisa dicari, atau ada nggak sudah bersertifikat halal nggak RPH-nya ya. Contohnya kalau di sini kan yang biasanya di minimarket ya, ayamnya contohnya di sini nah, ini kita bisa nyarinya berdasarkan merek atau nama produknya, atau berdasarkan produsennya ya. Ini kan ayamnya dari produsennya Harun Pokhan ya. Ya, ini makan masuk pilih yang mana bahan. Nah, kemudian tambah ya. Nah, ini contohnya ya. Yang sudah dimasukkan bahannya, ini salah satunya ayam. Kemudian ini satu saja sementara ya, untuk simulasi saja. Masukkan juga bahan pencucinya. Nah, bahan pencucinya itu kan kalau kita cuci alat itu biasanya ada sabunnya ya. Nah, sabunnya pakai apa? Misalnya Mama Lemon ya. Mama Lemonnya yang mana? Mama Lemon yang misalnya jeruk nipis. Ya, masuk ke cleaning agent. Nah, ditambah. Nah, kalau ada sabun biasanya ada air. Ya, mungkin sabunnya doang ya. Nah, kalau air ada yang wajib bersertifikat halal, atau ada juga yang tidak wajib bersertifikat halal. Jadi air yang tidak wajib bersertifikat halal adalah contohnya air murni ya, air yang memang belum ada pengolahannya, belum ada filternya, misalnya air sumur ya.
air mata air ya. Nah itu tidak wajib bersertifikat halal. Jadi kalau misalnya dia pakai air mineral, nah itu wajib bersertifikat halal karena filternya dikhawatirkan mengandung yang memang bahan tidak halal. Ya, kalau memang dia air berasal langsung dari sumur ya, masukkan air sumur ya. Masuknya ke cleaning agent. Nah, kemudian kemasan juga harus dilengkapi. Nah, kemasannya ini saat ini memang beberapa kemasan sudah melakukan pengajuan sertifikat halal juga ya, karena memang di tahun 2026 akan diwajibkan juga untuk sertifikat halal untuk kemasan. Ya, jadi boleh menggunakan kemasan yang belum bersertifikat halal dengan catatan memang bahannya memang termasuk bahan yang tidak wajib bersertifikat halal. Contohnya misalnya bahan biasanya kalau ini box ini ya, box karton misalnya. Atau paperback kue juga bisa ya, tergantung kemasannya di apa ya, atau plastik kemasan misalnya. Plastik kemasan atau plastik kalau misalnya ini ya, atau banyak ya, banyak yang bisa dicari. Nah ini bisa di slide, misalnya pakai kemasan mika plastik ya misalnya ya, kemudian baru masukkan ya, ini pilih dulu kemasan baru tambah ya. Jadi harus semua ada komposisinya ya, kemasan, cleaning agent dan bahan. Nah kemudian, nah ini belum nyala nih, biasanya kurang nih karena kurang bahannya. Masukkan lagi satu bahan lagi misalnya ya, garam ya, garam misalnya garam apa, dolphin. Nah ini masuk ke bahan ya, tambah. Oke. Masukkan lagi satu bahan lagi deh. Tidak bisa diikat sayur-sayuran, selada. Ini tergantung dari ininya ya, memang menggunakan bahan apa ya, bukan di karang-karang ya, ini cuma simulasi aja. Nah artinya ini sudah produknya sudah bisa diklik, jadi memang bahannya sudah memenuhi minimum bahan ya, ini ada 6, minimum 6 berarti ya, dengan komposisi yang memang ada semua. Jadi memang bahannya memang harus dimasukin semua ya, yang memang digunakan, jangan ada yang disembunyikan. Ini hanya untuk simulasi saja ya. Nah ini produknya, misalnya ya pilihannya nih diawetin atau tidak diawetin ya, misalnya paling semi awet ya ini. Misalnya apa, di sini ada dimsum ya,
dimsum ikan. Nama produknya apa? Dimsum Ola misalnya. Mereknya Ola atau pempek ya, tadi pempek ya. Ini hanya simulasi aja ya. Nah, masukkan kemudian fotonya. Fotonya foto produknya ya. Ini contohnya aja nih, contoh. Nah, ini biasanya nanti foto produknya ini memang foto produk yang memang sebaiknya sudah ada foto produk dengan foto pendampingnya. Foto produk, pendamping halalnya, dan pelaku usahanya foto bareng, artinya dengan memegang produknya ya. Ini contoh saja ya. Oke, nah ini sudah masuk. Kemudian input bahannya ya, di match bahan maksudnya nih ya. Jadi bahan apa aja sih yang digunakan ya, kalau memang semuanya ya. Kalau semuanya, tapi kalau memang ada beberapa, isi saja misalnya sebagian gitu. Nah, kemudian prosesnya, setelah produknya, prosesnya. Nah, jadi boleh diketik di sini dulu untuk konsepnya, tapi nanti masukinnya ke dalam sini ya, dalam kotak yang kecil. Misalnya proses produk halal pempek. Misalnya 1, siapkan alat dan bahan. 2, buat adonan pempek ya, yang terdiri dari pempek dari apa? Misalnya tepung apa misalnya ya. Tepung, kemudian apalagi bawang putih misalnya. Ya, sebutkan bahannya ya. Kemudian 3, goreng misalnya, goreng pempek, goreng adonan pempek hingga masak. Kemudian misalnya setelah digoreng apa? Angkat dan tiriskan ya. Ya, sesuai dengan ini ya prosesnya ya. Jadi memang ini kenapa ditulis? Karena menggambarkan bahwa proses produknya tidak ada yang berpotensi membahayakan atau berkontaminasi dengan yang haram ya, atau prosesnya memang ya, kalau yang saya berikan yang sederhana, yang bukan dengan misalnya mesin otomatis dan lain-lain ya. Ini contoh saja ya, kalau bisa lebih lengkap lagi. Yang kelima, siap dikemas dan disajikan. Oke, nah ini kan bikin konsepnya di sini ya, kemudian di cut, masuk ke sini, cut copy ya, baru ditambah. Kalau di sini ngerjain terus disimpan nggak bisa ya, dia akan hilang lagi. Tapi dia harus di sini masukinnya. Kalau yang di sini untuk konsepnya saja, kemudian simpan.
Oke, kemudian setelah proses sudah pernyataan ini diklik aja setuju ya, dibaca dulu kalau mau dibaca. Jadi pernyataan pelaku usaha ya, yang pertama di sini menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan ini memang pernyataan sekaligus komitmen ya. Kemudian memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan, menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya, memiliki penyelidikan halal sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian apabila kami memperoleh sertifikat halal, akan mencantumkan label halal terhadap produk yang telah bersertifikat halal. Kemudian menjaga kehalalan produknya, memberikan informasi penyimpanan, distribusi, pengolahan, penyajian, pengemasan yang digunakan, bahan yang digunakan kepada BJP. Jadi berkomitmen menyatakan bahwa memang harus menjaga komitmen halal, menjaga kehalalan produknya ya. Jadi nanti ada sanksinya kalau memang melanggar, karena memang ada proses pengawasan juga ya, yang dilakukan oleh Satgas halal atau dari masyarakat juga. Oke, setelah pernyataan selesai ya, sudah lengkap ya, misalnya ya, kembali. Nah, kalau sudah lengkap tinggal dikirim, klik kirim ya. Nah, klik kirim ini nanti sudah dikirim, ya biasanya sebelum dikirim ini nah misalnya kita coba kirim ya, kirim misalnya. Nah ini kenapa ini ada catatan merah? Jadi memang sebelum dikirim harus ada namanya verifikasi dulu. Jadi verifikasi dan validasi. Nah ini kalau ini verifikasi artinya berdasarkan data yang ini diverifikasi oleh pendamping halalnya yang tadi dipilih ya. Nah nanti pendamping halalnya akan memverifikasi. Nah ini sampai sini aja dulu ya, untuk tahapannya yang memang sudah lengkap dan tinggal kirim. Nah sebelum kirim pastikan dulu pendamping halalnya sudah memverifikasi. Memverifikasi apa? Memverifikasi bahannya, memverifikasi produknya, memverifikasi proses produk halalnya. Nah ketika sudah memverifikasi ya, maka sudah bisa dikirim. Nanti ketika sudah diverifikasi maka dia nanti akan hijau warnanya. Kalau ini kan merah nih, jadi nggak bisa dikirim ya, ada merah ini karena harus diverifikasi dulu. Nanti kalau misalnya sudah dikirim nanti ini akan hijau. Kemudian di sini akan hilang nanti, masuknya nanti ke sini status permohonan nanti kalau sudah dikirim. Di sini nanti status pengirimannya masuknya submit. Nah, ketika sudah disubmit nanti pendamping halal akan melakukan yang namanya validasi ya udah oke, baru nanti dikirim oleh pendamping ke BPJPH. Di BPJPH menerbitkan yang namanya STTD atau surat tanda terima dokumen. Ketika sudah keluar STTD, kemudian dilakukan yang namanya sidang komite fatwa kalau saya declare. Kalau yang reguler sidang komisi fatwa MUI. Ya bedanya itu. Nah kalau sudah sidang, nah dan oke semua, maka terbitlah sertifikat halalnya. Nah, jadi nanti kalau sudah ini di status permohonan ini nanti di sini tulisannya terbit sertifikat halalnya. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.